Nah, berdasarkan pertanyaan yang masuk ke channel Padepokan Kailoso, pertanyaannya adalah, kira-kira puasa menurut iman Kristen itu seperti apa toh? Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso GKJ Medari Sleman. Masih di program Ngopi Kailasa, ngobrol ke pikiran untuk mengkail asa. Ada yang baru nih nampannya. Oke, kita seruput dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini gereja-gereja sekarang ini memasuki masa Prapaskah, dan masa Prapaskah itu ditandai dengan masa puasa atau berpantang. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang masuk ke channel ini Padepokan Kailasa, bertanya tentang seperti apa toh puasa menurut iman Kristen itu, berpantangnya seperti apa, lalu apakah juga menahan lapar, menahan haus, atau juga menahan hawa nafsu, atau juga menahan keinginan yang jahat, atau apapun itu. Nah, saya sekarang ini mau mengajak kita merefleksikan teks yang merujuk pada tradisi puasa dalam Perjanjian Lama. Secara khusus di sini adalah justru kritik terhadap puasa itu. Dari Yesaya 58 ayat yang ini sudah mulai batin nih, pasti lama ya. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dengarkan firman Tuhan, jangan nyebut. Oke, kita renungkan ya. Yesaya 58 ayat 1 sampai 7. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah teman-teman, itu tadi bunyi dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah berdasarkan pertanyaan yang masuk ke channel Padepokan Kailoso, pertanyaannya adalah, kira-kira puasa menurut iman Kristen itu seperti apa toh? Apakah sekedar menahan lapar dan haus? Atau kemudian ada tujuan yang lain? Atau berpantang itu seperti apa? Atau bagaimana cara berpuasa yang benar dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah saya nggak tahu apakah saya sanggup menjawab pertanyaan itu, tapi setidaknya dari teks tadi kita mendapatkan salah satu gambaran tentang sebenarnya puasa menurut iman Kristen itu seperti apa toh. Saya mau beri dua contoh teman-teman. Yang pertama, ini orang dia berpuasa, dia tahan lapar, dia menahan haus, pokoknya dia berpuasa, dia berpantang juga. Tetapi puasanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia berpuasa tapi dia tidak menolong orang lain. Dia berpuasa, dia justru semakin boros, sehingga tidak ada lagi energi, daya, uang dan berkat yang dia miliki untuk menolong orang lain. Atau dia berpuasa justru untuk keren-kerenan gitu loh. Jadi kalau kemudian dia berpuasa, dia lalu merasa dekat dengan Tuhan, dia merasa menjadi lebih suci dari orang lain yang tidak puasa. Nah itu contoh yang pertama, orang tahan lapar, orang tahan haus,
tapi dia tidak menolong orang lain, dia tidak membantu orang lain. Atau bahkan tadi seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 58, orangnya berpuasa tapi perilakunya tetap sama-sama kejam dengan orang-orang di sekitarnya, justru menindas orang lain, justru membuat orang lain semakin sengsara. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini ada seorang yang dia nggak bisa menahan lapar, nggak bisa menahan haus. Pokoknya kalau puasa dia nggak kuat. Tetapi dia di masa Prapaskah ini berkomitmen untuk berbagi berkat dengan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, bahkan berjuang membebaskan orang-orang dari penindasan, dari penjajahan, dari kesewenang-wenangan. Itu contoh yang kedua. Nah, menurut saya, contoh yang kedua itu justru menunjukkan berpuasa yang sesungguhnya. Karena tadi di ayat 6 dan 7, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, contoh yang paling baik yang ketiga, dia berpuasa, dia menahan lapar, menahan haus, dia berpantang, dia menahan nafsu, dia menahan amarah, dia menahan setiap keinginan yang tidak baik, mengendalikan setiap keinginan yang jahat, dan dia menolong juga orang lain yang membutuhkan. Nah, itu contoh ideal dari berpuasa. Jadi teman-teman, itu puasa menurut iman Kristen sebenarnya adalah cara kita mengurangi segala macam kenikmatan hidup, mengurangi segala macam kesenangan hidup untuk digunakan menolong orang lain yang membutuhkan. Berikutnya, berpuasa itu membentuk karakter diri. Sehingga kalau kamu berpuasa dan dirimu menjadi terkendali, kamu menahan nafsu, menahan amarah, dan menahan semuanya itu, harapannya nanti bukan hanya pas masa Prapaskah saja, tapi bulan-bulan berikutnya, bahkan selama setahun, bahkan dalam semua hidupmu, seluruh hidupmu itu, kamu justru menjadi pribadi-pribadi yang terbentuk karakternya. Ketika kamu berpuasa, kamu lapar, kamu ingat saudara-saudaramu yang nggak bisa makan. Ketika kamu haus, kamu ingat saudaramu yang tidak bisa minum, yang kekurangan air, dan seterusnya. Sehingga kamu tetap, sekalipun sudah lewat masa Prapaskah, jiwamu, karaktermu terbentuk sebagai karakter yang bersolidar terhadap setiap orang yang membutuhkan. Karena itu puasa yang sebenarnya. Nah teman-teman, jadi ada 3 tahapan puasa ya, saya ringkas ya. Yang pertama dari bawah dulu ya. Orang puasa hanya sekedar tahan lapar, tahan haus, terus kemudian dia nggak berkontribusi pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia bisa jadi semakin boros. Kalau dia makan keseharian tahu tempe, dia nanti kalau pas mau makan, dia makannya lobster. Jadi malah justru dia semakin boros hidupnya dan tidak ada energi serta berkat yang bisa digunakan untuk menolong orang lain. Nah yang kedua, ini lebih mending nih. Kamu nggak tahan lapar, nggak tahan minum, kamu nggak berpuasa, kamu nggak berpantang, tapi kamu menolong orang lain. Itu lebih baik. Lebih baik lagi kalau kamu berpuasa, kamu berpantang, kamu menahan nafsu, amarah, dan kamu, yang ketiga ini, kamu semakin terbentuk karaktermu, sehingga kamu bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga ini, dinaikkan lagi ke level berikutnya, entah level keempat atau level ketiga lanjutan, yaitu kamu terbentuk karaktermu tidak hanya pas masa Prapaskah, tapi terus sepanjang tahun dan sepanjang hidupmu. Kira-kira puasa menurut iman Kristen seperti itu. Apakah membantu menjawab pertanyaanmu yang kemarin tanya? Semoga iya. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di Ngopi Kailasa berikutnya. Ngobrol pikiran untuk mengkail asa. Bersama saya Putra Padas dari Padepokan Kailaso GKJ Menteri Sema. Strupo dulu. Love you. Oke, teman-teman ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailaso. Wah. Oke, bisa minta tolong subscribe ya. Di yang di bawah sini ya. Yang mana? Pencet di sebelah situ. Nah, subscribe ya. Oke. Sak GKJ subscribe gue. Oke, ngatur matur nuwun. Subscribe. Royalti 10%. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kamu tetap bersamaku. Matur nuwun. Mwah.